Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 31 Mei 2025 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Yesus Tuhan. Besok kita sudah menginjak pertengahan tahun 2025. Banyak kejadian sudah kita ikuti dan alami sejak awal tahun sampai kini. Mungkin ada di antara kita yang sewaktu awal tahun bikin resolusi pribadi tentang tekad begini. Ingin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Atau ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Bacaan Injil hari ini membuat kita terkejut. Karena rupanya Tuhanlah yang lebih dulu ingin mencari kita manusia. Tuhan juga yang lebih ingin dan lebih dahulu mau mendekatkan diri kepada manusia. Masa sih? Mari kita baca Injilnya yang diambil dari Lukas 1 ayat 39 hingga 56. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan
orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Entah apa yang mendorong Maria untuk selagi hamil pergi jauh-jauh dari wilayah Galilea ke wilayah Yudea. Yudea itu bahasa Latin atau Yunaninya, atau juga disebut wilayah Yehuda, itu bahasa Ibraninya. Kalau kita melihat wilayah-wilayah itu pada peta kuno, maka baru kita bisa sadari bahwa jarak kedua wilayah itu tidak berdekatan. Sebab antara Galilea dan Yehuda masih ada wilayah lain yang cukup luas, yakni Samaria. Wilayah Galilea itu adalah juga tempatnya Danau Galilea atau Danau Tiberias, di mana ada banyak kehidupan. Terutama yang paling terkenal adalah ikan. Lalu ada apa di wilayah Yehuda? Di sanalah tempatnya laut mati. Tidak ada kehidupan di dalam laut mati karena kandungan garam dan mineral-mineral lain di sana terlalu banyak. Saudara-saudari sesama kekasih Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada dorongan dan kuasa Roh Kudus mestinya bisa juga melihat peristiwa ini sebagai keadaan di mana Tuhan Yesus yang sedang dikandung oleh Maria mau datang mengunjungi Elisabet. Tuhan Yesus mau datang dari wilayah yang limpah ruah kehidupan ke wilayah yang gersang dan mati. Sama, dia mau datang dari surga ke tempat kita, orang-orang yang sebenarnya sudah mati. Sampai membuat Elisabet berseru, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elisabet dan suaminya Zakaria pasti tidak memanggil Maria yang sedang mengandung itu ke rumah mereka. Kita pun tidak diberi penjelasan oleh Alkitab mengapa Maria yang sedang mengandung Yesus itu mau susah payah datang jauh-jauh dari Galilea
ke Yehuda. Saya mengajak saudara dan saudari untuk memakai mata iman, melihat peristiwa ini. Tuhan Yesuslah yang memilih dan mau datang kepada kita manusia. Mungkin saja ada banyak orang yang ingin, dalam tanda petik, mencari Tuhan, atau dalam tanda petik, mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang-orang itu sebenarnya mestinya kagum dan terkejut ketika justru Tuhanlah, yakni dalam wujud pribadi Allah Putra, yang lebih dulu ingin menjumpai manusia dan ingin dekat dengan manusia. Meskipun kita sebagai manusia yang masih berdosa dan belum pantas serta layak untuk menerima Tuhan, tetapi Tuhan yang mau mendekat, ya bahkan mau bersatu dengan kita. Ini sungguh suatu mujizat besar, namun tersembunyi. Saudara, inisiatif Allah dalam mengutus Yesus untuk mati bagi menebus dosa-dosa kita di kayu salib tidak didorong oleh kebenaran atau kebaikan apapun dalam diri manusia, melainkan didorong oleh semata-mata kasih dan keinginannya sendiri untuk menyelamatkan manusia dari akibat dosa. Ini bisa kita baca dalam Alkitab juga, yakni dari Roma 5 ayat 8. Begini bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seperti perjalanan Maria yang membawa Yesus dalam rahimnya dari tempat yang limpah ruah makmur kepada kegersangan hidup kita yang jauh dari Allah dan dekat dengan kematian, mirip laut mati. Maka dari itu, saudara dan saudariku terkasih, benarlah apa yang dikatakan oleh pujangga gereja, yakni Santo Irenaeus. Begini, sabda Allah menjadi anak manusia untuk membiasakan manusia memahami Allah dan membiasakan Allah berdiam di dalam manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 31 Mei 2025. Terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam fresh.